Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kawan Susi, kita kembali di Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, saya di sini bersama Kanjeng Gusti Ratu Bendoro. Iya. Pertama-tama terima kasih mampir ke keraton. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah kebanggaan Indonesia. Seluruh dunia pasti ingin datang kemari kan. Iya, nah ini jadi kami setiap tahun punya agenda untuk memperingati kenaikan tahta dari Ngosodalam. Karena kita punya banyak barang dan sejarah yang perlu kita ceritakan kepada dunia, kepada masyarakat, ya. Sehingga kita membagi beberapa segmen atau beberapa pameran. Karena kalau biasanya yang terbuka untuk umum nih, sepengetahuan saya kan cuma kalau sekatenan aja. Betul. Nah sekarang jadi satu tahun bisa berapa kali nih opening? Kalau untuk pamerannya setahun kami mengadakan 2 pameran. 2 pameran. Betul. Okay. Jadi yang awal tahun kita ada pameran, ada simposium dan juga ada lomba sketsa. Nah, itu menjadi satu rangkaian Mangayu Bagyo Tinggalan Jumenengan Dalem. Gusti Ratu ini sudah memulai new packaging of keraton ini. Betul. Sejak kapan ini? Termasuk membuat pameran ini. Iya, sebenarnya saya sudah menjadi pengageng dari 2011. 2011. Iya, sudah tetapi, 11 tahun. Betul, ya. Tetapi karena kan kita tidak bisa langsung merubah begitu saja. Tentu kita pertama harus nabung dulu. Nabung dulu, bikin master plan dulu. Lalu bikin itu tuh hal-hal yang tidak masuk di kepala kita, masa keraton harus nabung dulu gitu loh. Karena kan renovasi. Apa tidak ada program pemerintah juga membantu untuk merawat, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang memang ya seperti mengenalkan dan memperlihatkan budaya, culture ini kepada masyarakat gitu. Ada bantuan dari sebenarnya pemerintah? Kalau bantuan menggunakan dana keistimewaan bisa. Ada, hanya saja tentu itu kan tetap APBN. Sehingga kita harus melakukan perencanaan 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya. Nah, tentu yang bisa dibantu adalah restorasi dari bangunan-bangunannya. Nah, sedangkan kalau barang-barangnya ini adalah kemilikan kita sehingga kita harus merestorasi sendiri dengan biaya sendiri. Karena kepemilikan ada di pihak keraton, jadi harus restorasi semua sendiri. Betul. Nah, seperti pameran ini kami juga biayai sendiri dikarenakan memang kami menarik tiket pengunjung sehingga kita tidak bisa menggunakan dana APBN. Jadi dari dana pemasukan itu mungkin bisa di open crowdfunding. Nggak usah lah, kami masih mampu kok. Wah, visitornya masih banyak. Begitu. Nah, ini salah satu koleksi dari manuskrip kita yang ada. Kita masih cukup banyak, masih ada 300-an. Tetapi sebenarnya bisa lebih, hanya saja pada waktu masa Hamengkubuwono II terjadi perang dan akhirnya banyak sekali manuskrip kita dibawa oleh Raffles. Tapi Belanda berkenan mengembalikan kalau saya ini bukan Belanda tapi Inggris. Oh, Inggris. Iya, mungkin jadi Inggris Raffles. Harus disuratin saja. Belum berkenan. Kirim surat, put pressure, di-announce sedikit. Keraton Jogja telah membuat surat kepada Inggris, misalnya kedutaan. Iya, hanya saja beberapa tahun terakhir yang saya dengar adalah perjanjian dari dunia, hanya Inggris yang tidak menandatangani untuk pengembalian barang jarahan. Jadi dikarenakan masih banyak area Commonwealth di bawah mereka. Jadi ya harus di-push dengan media mungkin. Kalau dari Indonesia sendiri tidak bisa karena itu perjanjian luar negeri. Oke, tapi kan bisa dicoba. Bisa. Hanya saja kami kemarin beberapa tahun ini sudah berusaha, tetapi hanya kami boleh diberikan keringanan dalam segi harga untuk mendigitalisasi. Oke, berarti mengkopi secara digital. Menduplikat secara digital. Betul, tetapi karena manuskrip aslinya tidak boleh. Tetap di sana, tidak boleh. Nah, tapi dikarenakan kami masih ada sekolah, masih ada keraton dan Ngosodalam yang bertahta,
Sehingga secara legitimate kami boleh untuk mengeluarkan edisi baru dari manuskrip yang dijana. Oke. Jadi kami jadi duplikatnya kita bisa print out gitu. Iya, kami bisa tulis kembali dengan tulisan tangan dengan dawuh dari Ngeso Dalem ke-10. Istilahnya edisi terbaru. Gitu. Jadi agak sedih juga ya kita bangsa Indonesia kalau mau lihat manuskrip asli harus ke Inggris, di London sana, di museum, di British Library biasanya. Di British Library. Iya. Semoga satu saat keraton sudah mampu memiliki museum yang bagus. Pemerintah Inggris berkenan mengembalikan kepada kita. Amin. Supaya anak-anak bangsa kami siap. bisa melihat dan mempelajari langsung di sini. Betul, karena ternyata jadi 4 tahun yang lalu kami mengawali pameran pertama itu, ternyata itu setelah kami mendapatkan 75 manuskrip digitalisasi. Nah, ini ternyata setelah kita bedah manuskrip itu terjadi gap sejarah yang luar biasa dari 75 manuskrip yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita ulas. Sangat penting sekali. Jadi keberadaan manuskrip ini kalau bisa kembali ke Indonesia tentunya menjadi momentum besar untuk Indonesia, anak-anak Indonesia mempelajari sejarah bangsanya. Karena tentu saja kawan Susi kita pernah dengar dan tahu bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mengerti, menghargai, dan tahu akan sejarah bangsanya. Iya. Nah, kalau piagam amanat Sinuwun ini untuk... Ya, ini memang amanat dari Hamengkubuwono ke-9 bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Jadi ini asalnya daerah istimewa. Indonesia menjadi DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Karena kan harus diingat juga bahwa kami sebelum ada NKRI, kami adalah negara yang merdeka. Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini Sultan akan mencurahkan segala pikiran tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerah. Sebagai bagian Republik Indonesia. Betul. Luar biasa. Ini luar biasa. Kata-katanya singkat tapi... Singkat but is there. Soekarno memang terkenal dalam hal literasinya yang very final. Sangat statement-statement beliau itu value. Begitu juga Hatta. Nah, barangkali ini yang sekarang ini missing. Seringkali dalam elit kita nih bahasanya kurang kurang elegan atau kurang tidak. Jadi kadang-kadang menimbulkan banyak persepsi yang berbeda-beda. Kurang clear apa ya? Agak abu-abu gitu agak abu-abu, iya. Milenial nggak kenal itu. Nah, itu yang menjadikan milenial kadang bingung kan. Nah, ini sedikit video. Ya, ini situasi lokasinya di Sitinggil. Jadi di bagian atas keraton. Di bagian atas keraton. Betul. Ada balkoni. Ini pada saat pelantikan Soekarno. Jadi pilar-pilar yang masih ada dan lain sebagainya. Sebenarnya Sitinggil ini digunakan untuk penobatan Sultan yang bertahta. Nah, di sini kawan Susi kita lihat ada video klip dari zaman waktu penobatan Soekarno. Mungkin Gusti Kanjeng bisa memberikan ceritanya bagaimana? Betul. Nah, ini lokasinya di Pagelaran. Jadi ini mereka sedang jalan di alun-alun dan ini bisa dilihat begitu antusiasnya masyarakat. Nah, ini tadi tempat kita bertemu dengan Bu Susi di awal tadi. Ya, yang tempat kereta-kereta. Betul. Jadi bagaimana ini apresiasinya masyarakat Jogja terhadap Soekarno dan kepemimpinan beliau. Nah, beliau itu dinobatkan ini di Sitinggil di bagian atas, yang sebenarnya memang sebelum-sebelumnya itu digunakan untuk penobatan Sil Sultan. Ini siapa tadi? Iya, tadi ada Ngeso Dalem ke-9. Ya, Ngeso Dalem yang sebelahnya siapa ya?
Oh tadi saya nggak lihat. Maaf. Ya, tapi ini dilantik di atas, di bagian paling sakral dari keraton. Sehingga ini hubungan, membuktikan hubungan NKRI dengan Jogja itu begitu kuat. It's a one. Iya. Biasa. Itu luar biasa. Masyarakat. Antusias masyarakatnya datang seperti itu. Nah, ini the last collection yang luar biasa. Wow. Ini adalah mobil dinas Menko Equine. Ford. Zaman Sinuwun Hamengkubuwono IX. Betul, ini mobilnya Ford. Ford besar sekali, lebar sekali. Betul. Hampir selebar bus zaman sekarang. Ini sedan. Sedan sekarang lebih ramping. Iya. Dan Luar yang biasa. lebih spesial lagi adalah yang Indonesia 2. Mobil wapres. Mobilnya setir kiri, di bagasi mungkin muat untuk kita berlima sama kakak saya. Karena luar biasa lebarnya. Lebar, ya. Iya. Indonesia 2. Iya, kalau yang ini tadi adalah Ford Galaxy Ford 500. Galaxy 500. Betul. Witness. Jadi pada saat menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Menko Equine. Mobilnya ini mini, ukuran bus besar ini zaman sekarang. Panjang. Jadi ini semuanya masih bisa hidup, hanya saja memang tidak banyak dibawa pergi, hanya maju mundur dipanasin dan lain sebagainya. Nah ini sangat spesial karena ini Cadillac. Cadillac, ya. Ini Luar biasa. kolektor mobil Cadillac mimpi untuk lihat ini. Iya, ini luar biasa karena memang dia di setir kiri. Setir kiri ya mobil Eropa, import build up. Jadi. Nah kawan Susi, di akhir ini kita lihat dua mobil antik sebagai ujung dari pameran Jaya Patra. Iya. Pameran yang saya pikir sangat luar biasa untuk kita semua mengerti, mempelajari, dan menghormati peran Yogyakarta dan Sinuwun Hamengkubuwono dari awal yang nomor 1 sampai 9 dan Sinuwun Hamengkubuwono ke-10 dalam perjalanan bangsa kita. Mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan ada momen-momen tanpa mereka, saya rasa pemerintah Indonesia tidak akan bisa establish. Luar biasa. Kanjeng Ratu Bendoro luar biasa. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terus acara kita nih dari sini kemana ini? Iya, yang pasti nanti habis dari sini kita akan ketemu dengan kakak-kakak saya yang lain. Nah, putri-putri Sultan ini luar biasa. Katanya agak berbeda dari impression kita yang kita ngerti tentang putri-putri keraton. Tadi kita udah dengar loh bagaimana Kanjeng Ratu, Kanjeng Gusti Ratu ini menerangkan kepada kita begitu profesional. Saya ini beruntung sekali diberikan tour guide oleh beliau. Personal guide. Personal guide. What's an opportunity. Luar biasa. Oke, ayo Baik, kita jalan. mari. Nah, kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Oke, ada resistensi atau Ya, questions or ada. obstacle? Ya. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Kawan Susi, saya ditemenin oleh 4 wanita cantik-cantik. Putri-putri Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang luar biasa. Mereka telah dididik dan diarahkan oleh Pak Sultan untuk mandiri
dari kecil sudah sekolah di luar negeri dan sekarang kembali pulang di Keraton Yogyakarta. Di sebelah kiri saya ada Kanjeng Ratu Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Yang nomor 2 Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono. Nomor 3 Gusti Kanjeng Ratu Hayu, dan yang sebelah kiri, yang terakhir paling kiri, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Nah, mereka cantik-cantik luar biasa, namun telah melanglang lebih dari 5 tahun, 10 tahun di luar negeri. Dan sekarang mereka pulang untuk membangun Yogyakarta, membangun kembali, merevitalisasi kembali, repackaging. Tadi saya dengar Pak Sultan ingin berencana membangun Jogja dengan perubahan-perubahannya. Ya, mungkin saya dulu cerita tentang yang disampaikan oleh Mas Dalem bahwa kita diberi kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Pada saat itu Bapak Ibu berharap untuk kita bisa mandiri yang paling utama. Kalau enggak kan kita tergantung sama pembantu terus ya. Semua diladeni. Semua diladeni gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah membuka wawasan kita gitu. Jadi karena tugas dan kewajiban ada di pundak kita gitu. Jadi bagaimana kita punya wawasan yang lebih maju gitu, lebih luas gitu untuk kita mengadaptasikan atau mengadop untuk bagaimana lebih kepada memanage gitu, memanage area di utamanya untuk di DIY, kemudian untuk skop kecilnya ya untuk keraton sendiri gitu. Karena kita punya tujuan yang sama bahwa keraton harus lebih baik. Tadi keraton juga kata Bapak harus lebih terbuka. Ya lebih baik, itu kan banyak hal gitu. Ya. Yang dulu kan kalau dari hal yang perempuan memang bisa sekolah, bisa berkarya, tapi di dalam keraton gitu. Sekarang itu akan dirubah oleh sejak yang Sinun ke-9, nah itu perempuan kemudian boleh berkarya, boleh pentas nari, kemudian boleh berkarya di luar. Ini loh, ya. Bahwa ini loh perempuan itu tidak kalah. Tidak kalah. Gitu. Mereka pun juga mampu untuk berkarya. Gitu. Nah itu kemudian sampai sekarang, apalagi kita ini anaknya perempuan semua. 5 putri semua. Iya, 5 ibu, ya bapak selalu man in the house. Man in the house, the only man in the house. The only man in the house. Gak kebayang tuh. Iya. Katanya perempuan 2 di rumah udah bikin pusing ini. Makanya mungkin itu dikirim dulu ke luar negeri. Iya, makanya. Jauh-jauh. Iya, ya. karena pusing kan 6 di 6 rumah. perempuan di rumah. Tapi luar biasa. Coba Mbak Mangkubumi bagaimana? Oh Mbak Condro. Ya, kalau saya memang sebenarnya kita semua dari kecil, dari SMP ya. Mbak dari SMA memang sudah keluar. Kita semua sekolah di Singapura awalnya. Memang ya seperti yang Mbak Mangku bilang tadi bahwa bagaimana kita mandiri. Belajar hidup seperti orang lain. Hidup seperti orang lain dan tidak selalu tergantung dengan orang lain. Karena memang mau nggak mau suatu ketika nanti kita yang akan memanage semua, mengelola. Ya, keraton ini mau gimana sih gitu. Kalau Mbak Ayu? Mungkin sedikit kalau menambahkan, jadi ini kan memang kalau Ngasa Dalem ke-10, ini kan baru pertama kalinya Sultan itu istrinya hanya 1. Ya. Nah itu konsekuensinya sebenarnya agak panjang di keraton. Kenapa sekarang Kanjeng Arso Dalem ini istrinya hanya 1 pertama kali? Yang dulu istrinya banyak. Oke, itu merupakan hal yang tidak biasa. Ya, jadi kalau dulu kan memang ya kami juga sebenarnya baru merasakan. Jadi kalau di dalam keraton, karena masih memang di dalam keraton sendiri kan masih monarki. Ya. Jadi istilahnya kalau ada presiden itu kan ada menteri,
gitu kan. Nah, yang menjabat sebagai menteri-menteri dalam keraton itu memang putra atau putri ya. Ya putra-putri keturunan langsung sultan yang sedang bertahta. Gitu kan. Nah, seperti yang Mbak bilang tadi, kalau dulu itu kan jabatan itu semua laki. Nah, dengan bapak istrinya hanya satu dan anaknya perempuan semua. Jadi kami ini generasi pertama putri dalem, putra dalem yang tinggal di bawah satu atap lengkap dengan raja dan ratu. Kalau dulu rajanya ada kediaman sendiri, istri-istrinya punya kediaman sendiri bersama anak-anaknya. Jadi baru ini generasi pertama, raja, ratu, dan putra-putranya lengkap dalam putri-putrinya semua di satu tempat. Nah, yang kedua adalah implikasinya berarti jabatan menteri tadi perempuan semua sekarang. Sehingga mulai banyak abdi dalam di bawahnya itu perempuan masuk. Kalau dulu tempatnya abdi dalam perempuan itu sangat terbatas antara penari. Jadi kuota wanita ini udah bertambah. Jabatan strategis dulu semua laki. Gitu. Yang perempuan mungkin kalau abdi dalam kepara itu lebih kayak domestic labor. Ada resistensi atau questions or obstacle. Ya. Karena kebetulan saya yang menjabat pertama. Jadi semua itu sebenarnya ada proses. Karena kebiasaan aja dari dulu itu hanya laki-laki semua, terus nanti sekarang perempuan. Jadi dengan prosesnya itu bahwa mereka nggak taunya putri-putri dalam bisa gitu. Karena mungkin mereka melihat kami itu keenakan di luar negeri dulunya sehingga pulang nggak bisa ngapa-ngapain, main-main doang gitu kan. Jadi ya kami memang sebenarnya kami semua ini terpacu bahwa kami mampu dan kami bukannya kami bisa lebih dari kalian begitu loh kadang-kadang begitu. Why not? Nah, kita ke Mbak Bendoro, Mbak Kanjeng Ratu Bendoro, bagaimana? Kalau saya memang di keraton kan sebagai istilahnya kayak Pak Sandinya gitu, Jadi di sini Pak Sandiaga Uno, pariwisata. Betul, pariwisata. Jadi jalan-jalan keliling Jogja terus dong kalau Pak Sandi jalan-jalan terus. Iya sih. Jadi karena memang kami semuanya punya tugas dalam keraton, tapi kami semua punya berorganisasi, diwajibkan dan juga didorong untuk berorganisasi. Karena di luar tatanan keraton, di luar tembok keraton, masyarakat gitu kan. Yang saya ngelihat teman-teman yang lain ya, kalau pulang itu kan ya, nih uang buat kamu buka perusahaan atau apa gitu. Kita enggak. Suruh apa tuh sama Pak Sultan? Kita dianggapnya hutang. Iya, kita dianggapnya hutang, jadi kita pinjam. Boleh saya cerita? Boleh. Persis sama. Gitu.
Working woman. Nah, luar biasa. Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu nih? Kalau saya emang nggak seneng bisnis, tidak tertarik.
siapa? Kan banyak yang mempertanyakan. Sultan bukan biasanya laki-laki. Nah kalau menurut Nah, kita karena perempuan semua, jadi ya kita harus menunjukkan bahwa kita mampu. Gitu. Kita bisa untuk kita mampu, kita bisa. Kita mampu, kita. Nah kawan Susi, kita kembali ngobrol lagi dengan putri-putri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pokoknya putri keraton yang selalu clean, clear, beautiful. Ini tidak mereka lihat. Kita ngobrol saja dengar bagaimana mereka bekerja, berbisnis, sekolah. Rasanya luar biasa. Kita cerita lagi banyak kan tentang pandangan-pandangan bahwa Sultan itu seharusnya adalah laki-laki. Dan tentang sukses ini juga sudah banyak yang membicarakan sebetulnya. Karena Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini putrinya semua 5 putri semua. Yang hari ini tidak ada Mbak Madu Retno berhalangan hadir. Nah, mungkin di masyarakat ini ada hal yang kalau perempuan itu tidak akan kuat mangku. Gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Mangkubumi, Mbak Condro, Mbak Hayu, Mbak Cendoro ini mangku itu kan perempuan juga bisa atau bagaimana kira-kira? Namanya udah Mangkubumi. Nah, Besar banget yang jadi dipangku. adik Adinda Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono ini udah bilang loh Mangkubumi. Oh gitu ya. Berarti mangkunya harus kuat. Harus kuat ya. Jadi bagaimana nih? Ya kalau kita kan beda ya dengan kita persiapan untuk jadi presiden gitu. Nah kalau jadi presiden itu kan kita harus persiapan jauh kan. Harus mantep gitu, kemudian planning, ada tim sukses kan gitu. Ada kampanye. Ada kampanye, punya target gitu. Nah kalau untuk di keraton kan kita nggak boleh begitu. Gitu. Kan bahasanya kita nggak boleh mendahului. Oke. Gitu. Karena itu kan yang punya mandat satu ya gitu. Dan kalau bahasa Jawanya itu kita nggak boleh gigi mongso gitu. Jadi kita nggak boleh berharap, kita nggak boleh punya planning gitu. Karena itu apa ya? Kalau di keraton itu kan amanah, lebih kepada amanah spiritual dan budaya gitu. Nah itu yang kita nggak boleh gitu. Tapi kita kita berlima ini perempuan semua, kita sudah di organisasi keraton, kita mencoba untuk yang terbaik buat keraton gitu. Kemudian ya bisa dilihatlah perbedaannya gitu ya selama kita menjabat baik di luar keraton ataupun di dalam keraton, banyak rehab, kita mempercantik keraton gitu. Karena keraton bukan milik kita gitu, tapi kita punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan sampai ratusan tahun ke depan, ribuan tahun ke depan gitu. Nah kita karena perempuan semua, jadi ya kita harus menunjukkan bahwa kita mampu, gitu. Kita bisa untuk kita mampu, kita bisa. Kita mampu, kita bisa. Kita mendedikasikan diri kita untuk keraton. Gitu. Kawan Susi sudah mendengarkan jawabannya. Sangat bijak, sangat diplomatis. Mangkubumi. Jadi saya pikir tadi selama ini mereka membuktikan apa yang telah mereka lakukan, berkiprah, menjaga keraton ini sebagai heritage bangsa, sebagai budaya, sebagai seni, sebagai culture yang tidak boleh tertinggal dan terlupakan. Dan mereka juga membuktikan apa kiprahnya selama wanita-wanita ini ada di sekitar Keraton Yogyakarta. Dan Mbak Condro juga sama pendapatnya.
Ya, Ngerso Dalem itu sering memberikan pengertian kepada kami bahwa keraton itu bukan warisan. Keraton itu bukan milik kalian. Keraton itu diberikan oleh Allah untuk kita menjaga. Karena kalau waris itu pasti akan habis masanya. Pada masanya pasti akan habis. Tapi kalau kita menjaga dengan ketulusan dan lain sebagainya, itu akan berlangsung lama. Jadi jangan, kami dibiasakan berpikir bahwa kalian tuh nggak ada waris gitu loh. Jadi kita yang harus berusaha untuk bagaimana menjaga apa yang kita punya, apa yang bisa kita kita dedikasikan kehidupan kita, karena kita nggak punya pilihan kita lahir dari siapa, ya kan? Jadi kita bagaimana caranya kita terlahir sebagai apa juga kita nggak bisa memilih. Jadi ya istilahnya hidup ini ya kita harus lalui dengan apa yang kita dianugerahkan oleh Tuhan. Bahaya gitu sih. Kalau masalah yang tadi yang suksesi ya seperti Mbak Mangku Umi bilang bahwa itu yang berhak kan hanya Ngerso Dalem. Ya kasarannya mau dibubarin kasih tetangga juga itu haknya Ngerso Dalem. Begitu. Jadi tapi kalau kami ya sekarang ini ya itu mungkin karena kami terbiasa hidup di baru kali ini hidup di bawah satu atap dengan raja dan ratu. Jadi kami ini sering kalau ngumpul diceritain Bapak, jadi tentang sejarah, visi misinya beliau gitu kan. Nah kami juga mengerti sekali bahwa kayak dulu Bapak itu tamu sebagai gubernur dengan tamu sebagai sultan itu kan beda. Beda. Kalau tamu sebagai gubernur ada jamnya, tamu sebagai sultan tidak ada. Jadi saya juga melihat sendiri gimana dulu Bapak itu terima tamu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 6 sudah siap, sudah bangun untuk ke kantor dan segala macam. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. Gitu ya. Dan tidak bisa, susah sekali untuk dilakukan sendiri. Jadi sekarang kami ini fokusnya Bapak ngersaken apa, keraton itu mau visi misinya mau kemana, kami berlima ini mencurahkan tenaga untuk mendorong, karena kan biar bagaimanapun kalau di keraton itu kan ya senioritas juga ya, jadi ada yang memang itu jatahnya putri tertua kayak lurah putri gitu kan, ada hal-hal yang bisa kami gantikan, didelegasikan ke kami dan ada yang tidak. Jadi kalau bisa pokoknya Bapak Ibu, Mbak Mangku ngersakannya apa yang bisa kami bantu, kami bantu. Itu aja sih. Tapi biasanya kalau urusan organisasi nih, Mbak Mangku nggak bisa, Mbak Mangku ngasih ke Mbak Kirono nggak bisa ngasih ke Mbak Madu nggak bisa ngasih ke Mbak Hayu nggak bisa kasih saya, terus saya mentok kasih ke siapa lagi. Jadi harus dilakukan ujungnya kan. Ujungnya ya. Saya, jadi ada tamu dan lain sebagainya, ujung-ujungnya saya, karena yang 4 pada nggak bisa. Wow, pandangan yang saya pikir untuk persepsi kita yang selama ini tertanam tentang putri-putri keraton ini hari ini gugur, terbantahkan. Dan sebetulnya tidak surprise sih kalau kita lihat Gusti Kanjeng Ratu Hemas ibunda mereka yang kita sudah sering dengar, baca, nonton di TV. Kiprah beliau bukan hanya sebagai istri Sultan Hamengkubuwono ke-10, namun juga seorang wanita yang berkarir di dunia politik dan di dunia pentas nasional yang semua tahu bagaimana beliau dengan gigih kokoh mengadvokasi keyakinannya, kebenaran yang dia yakini. Saya pikir kita bisa melihat itu ada di putri-putri beliau. Jadi sebetulnya surprise nggak surprise. Mungkin kawan Susi yang tidak pernah dengar kiprah ibu, tapi hampir mungkin tidak pernah dengar kiprah ibu. Dan melihat putri-putri beliau sekarang ini yang ya that's it. Surprise you and I think kita semua terpana dan saya pikir bukan cuma terpana, gembira pada ujungnya bahwa wanita dimanapun juga di Indonesia saat ini
yang di keraton pun sudah begitu terbuka, begitu empowered, begitu powerful, dan kompetensinya tidak. Saya dari tadi tidak melihat Anda ini merasa sebagai perempuan berbeda dengan laki-laki. Tidak ada saya lihat itu. It's gone. Kawan Susi, pandemi sudah melandai, namun protokol kesehatan tetap kita pakai. Kegiatan hari ini saya sudah tes antigen untuk memastikan kita semua sudah bebas dari atau negatif COVID-19, dan seluruh kru memakai masker, dan hanya kita berlima yang tidak pakai masker. Pandemi akan bisa kita selesaikan dan kita kembali sehat, beraktivitas seperti biasa dengan kita peduli bersama. Metro TV